Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazifa Putri Ardani dengan NIM 2414301101 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas reguler 2 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu SIM RS menurut Permenkes nomor 82 tahun 2013. Apa itu SIM RS? Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit adalah suatu sistem untuk memperoleh dan mengintegrasikan seluruh pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan, pelaporan, dan proses administrasi untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Arsitektur SIM RS ada 3. Yang pertama, kegiatan pelayanan utama atau front office. Yang kedua, kegiatan administratif atau back office. Yang terakhir ada komunikasi dan kolaborasi. SIM RS yang diselenggarakan oleh rumah sakit harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, keamanan secara fisik, yang kedua jaringan, dan yang ketiga sistem aplikasi. Penyelenggaraan SIM RS harus dilakukan oleh unit kerja struktural dan fungsional yang kompeten dan terlatih. Rumah sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi sehingga diupayakan peningkatan dalam pengelolaan informasi secara efisien, cepat, dan akuntabel. Sistem informasi dapat digunakan untuk kegiatan pelayanan data dan informasi secara transparan, tertib, aman, dan efisien, khususnya untuk mempermudah kebijakan dalam sistem pelayanan kesehatan. Prosesnya yang pertama itu ada pelayanan utama atau front office, yaitu pendaftaran, rawat inap atau rawat jalan, yang terakhir proses pulang. Yang kedua, ada pelayanan administratif atau back office. Ada arsitektur dan infrastruktur, tidak hanya kebutuhan jaringan komputer saja, tetapi ada berbagai macam seperti jalur, telepon, dan CCTV. Ada arsitektur data untuk memudahkan Kementerian Kesehatan mengolah data yang homogen. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membangun arsitektur data. Yang pertama ada kodifikasi, yang kedua mapping, yang ketiga standar pertukaran data antar aplikasi, yang keempat database. Arsitektur aplikasi untuk mengkoordinir kebutuhan informasi. Fungsi SIM RS itu yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, seperti pendaftaran pasien, penjadwalan dokter, dan pengelolaan kamar. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pelayanan pasien, seperti memudahkan pasien untuk memperoleh data rekam medis dan mempermudah koordinasi antara unit pelayanan. Yang ketiga ada manajemen data rekam medis elektronik atau RMI, memudahkan untuk menyimpan data secara digital. Yang keempat ada pengelolaan keuangan dan akuntansi seperti tagihan pasien, asuransi, klaim BPJS, dan keuangan rumah sakit. Yang kelima, manajemen sumber daya rumah sakit seperti penyediaan obat dan alat kesehatan. Yang terakhir ada analisis dan pengambilan keputusan, menyediakan data secara real time untuk pimpinan rumah sakit. Hambatan teknis SIM RS itu biasanya teknologi yang belum memadai, sistem tidak terintegrasi, dan gangguan teknis. Ada juga hambatan sumber daya manusia, ada kurangnya pelatihan dan keterbatasan tenaga IT. Alur proses SIM RS di sini ada contoh sederhananya. Yang pertama itu ada pasien datang, terus lanjut pendaftaran dan pemeriksaan dokter. Selanjutnya dokter input data, permintaan lab atau radiologi dan farmasi. Hasil dikembalikan, tindakan dan diagnosa, lalu pasien bayar. Setelah itu pasien pulang, laporan dan pelaporan ke BPJS dan Kemenkes. Keunggulan dan manfaat SIM RS itu ada pelayanan lebih cepat dan efisien, pengurangan duplikasi dan kesalahan input, data mudah diakses dan dikelola, memudahkan pelaporan ke pemerintah seperti Satu Sehat dan BPJS, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, keamanan dan privasi data, sistem login dan otorisasi pengguna, backup data rutin, dan audit trial aktivasi pengguna. Sistem informasi manajemen rumah sakit terbagi menjadi beberapa modul dan 3 kategori. Yang pertama, modul pelayanan medis.
Di modul pelayanan medis ada rawat jalan dan rawat inap, pasien datang, kemudian registrasi, anamnesis, dan pemeriksaan dokter, selanjutnya terapi. Ada IGD, pelayanan gawat darurat, radiologi dan laboratorium, pemeriksaan penunjang, hasil, dan laporan. Rekam medis elektronik atau RMI, riwayat pemeriksaan rekam medis pasien. Farmasi, penyiapan resep, stok obat, dan permintaan obat. Selanjutnya ada modul penunjang non-medis. Pendaftaran pasien baru dan pasien lama, keuangan dan billing, pembayaran, dan asuransi. Gudang dan logistik, stok barang dan alat kesehatan. Sumber daya manusia, jadwal kerja, dan absensi. Selanjutnya modul manajemen dan pelaporan. Dashboard manajemen, pelaporan kegiatan rumah sakit. Pelaporan eksternal ke Kemenkes, BPJS, dan Dinas Kesehatan. Integrasi dengan BPJS dan Satu Sehat.